Selamat malam. Bertolak dari bahwa kita ini kan tangan-tangannya Yesus, orang-orang yang juga mau memperhatikan hidup rohani para domba-dombanya Yesus. Nah, maka saya mengusulkan supaya pelantikan ini juga diawali dengan pembinaan rohani dululah. Ada doa, ada permenungan, tetapi juga ada pembekalan supaya kita punya pemahaman. Saya banyak belajar dari Tuhan Yesus. Kalau saya mencermati mengenai orang-orang yang diutus Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu untuk mengutus para murid. Para murid sebelum diutus disiapkan dulu. Bahkan para murid itu ketika bekerja, di sela-sela pekerjaan, itu mereka juga diajak untuk menyepi, untuk mendapatkan peneguhan siraman rohani dari Tuhan Yesus. Jadi pola ini harus kita gunakan. Kalau saya tadi mengusulkan supaya sebelum pelantikan itu ada pertemuan dulu, itu harus kita hayati dengan tulus. Memang aktivisnya, pekerjaannya Yesus, wajarnya menjalani seperti itu. Jadi saya menggunakan dasar bagaimana aktivisnya Yesus itu ternyata sebelum diutus mereka menjalani persiapan dulu. Nah, nanti dicarikan tanggal itu. Lalu kemudian saya tuh masih tertarik untuk melihat daftar isi yang ada di buku puji syukur. Saya pinjam dari Mas Arief. Artinya apa? Artinya kalau suatu ketika para pengurus pas kesini entah mau latihan degung entah apalah, ngisi waktu lihat-lihat. Ini penyusunannya bukan kebetulan. Penyusunannya itu memang dimulai dari yang paling penting. Nah, bagus kalau pengurus itu coba menggunakan ini. Menggunakan ini untuk merenungkan kehidupan umat. Ini sangat membantu. Inilah kacamata aktivisnya Yesus. Inilah kacamata pengurus gereja dalam bekerja. Jadi ini digunakan untuk melihat. Kalau melihat daftar isi ini, lalu kemudian sambil merenungkan umat, bagian yang mana umat perlu dibantu. Ini bagus-bagus kok ini, bener. Ada pengakuan iman para rasul, ada amal kasih, ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja, dan seterusnya lah. Yang Romawi 1 itu pokok-pokok iman dan pedoman hidup. Nah, kita renungkan hidup umat berdasarkan ini. Lalu Romawi 2 itu mengenai kebiasaan orang Kristen. Kita renungkan kebiasaan orang Katolik di sini. Lalu dalam hal apa mereka perlu dibantu. Jadi supaya kita juga ada referensi yang sifatnya normatif. Normatif itu kalau dalam pendidikan namanya kurikulum wajib. Jadi sebenarnya yang termuat di sini itu termasuk hal yang wajib. Wajib diperhatikan sebagai orang Katolik. Nah, kita mencoba melihat ini sebagai bahan untuk merenungkan mereka. Saya terus terang juga banyak menggunakan kekayaan gereja untuk melihat dalam hal apa orang itu perlu diberi perhatian. Misalnya sampai bulan sekarang ini saya banyak beri perhatian di bidang pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan termasuk yang penting diperhatikan oleh gereja. Jadi bukan selera saya, tapi karena menyadari bahwa pendidikan termasuk yang diberi perhatian besar oleh gereja, maka saya juga ikut memberi perhatian. Dan seterusnya lah. Jadi seperti aktivisnya Yesus sebelum diutus itu menjalani persiapan rohani, juga baik kalau pengurus yang baru ini sebelum dilantik juga menjalani persiapan rohani. Lalu kita bersyukur karena stasi ini mempunyai buku puji syukur. Hanya yang bagian daftar isi kan jarang dipakai ya. Daftar isi itu ada di depan dan itu sangat menolong kita untuk mencermati dalam hal apa umat itu perlu diperhatikan. Dengan
menggunakan kacamata untuk melihat, yaitu daftar isi buku puji syukur. Saya kira dari saya itu saja.